Halo, Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya di rumah aja? Baik-baik aja kan? Nah, dalam ibadah anak pada pagi hari ini kita ditemani oleh 4 kakak kita ini. Ada Kak Iko, Kak Darel, Kak Abi sama Kak Dimas. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah anak kita nih. Sekarang kita mau nyanyi dulu ya, Kak. Nyanyi apa tuh? Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Nah, tadi kita udah nyanyikan. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Sekarang kita mau doa dulu. Siapa yang mimpin ya? Saya aja dah. Ya Padahal udah, ada yuk orang. berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah mempersatukan kami pada pagi hari ini dengan sukacita. Dan kami memohon pada Tuhan semoga ibadah anak pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan baik ya Tuhan. Amin. Nah, kita kan udah doa pembuka. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum firman. Oh iya, kita akan nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman. Firman dari siapa, Kak Darel? Dari Kak Risang, kita panggil yuk. Kak Risang. Wah, belum denger nih adik-adik. Sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Kak Risang. Halo adik-adik di rumah. Halo, gimana kabarnya? Semuanya sehat dan baik kan? Nah, kita ketemu lagi nih
Dan seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Mas Risang mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Siapa? Ada yang pernah merasa takut? Takut karena apa? Coba. Kenapa? Oh, takut kalau gelap. Oke. Terus apa lagi nih? Takut karena mau ulangan. Waduh, ya. Terus apa lagi? Oh, takut kalau sakit nanti disuntik. Ya, ada banyak alasan yang menyebabkan kita takut. Mas Risang juga pernah takut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau adik-adik merasa takut, kira-kira apa yang dilakukan? Gimana? Oh, ada yang bilang katanya menggigil, ketakutan. Ada yang lalu, sembunyi. Ya, ada yang sembunyi. Lalu ada yang, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke, ada banyak respon, ada banyak cara kita untuk menanggapi ketakutan juga. Tetapi pada saat ini kita mau belajar dari cara seorang Yakub menanggapi rasa takutnya. Tapi Mas Risang mau tanya dulu nih, sudah pada kenal Yakub belum? Yakub tuh siapa? Yakub punya saudara. Namanya? Betul, namanya Esau. Nah, Yakub dan Esau ini anak dari Pak Ishak. Nah, teman-teman tahu nggak Yakub sama Esau ini rukun atau enggak? Tahu nggak? Betul, Yakub dan Esau walaupun mereka bersaudara tidak rukun. Nah, siapa nih yang di rumah tidak rukun sama saudaranya, sama kakaknya, sama adiknya? Siapa? Jangan dicontoh ya ketidakrukunannya Yakub dan Esau. Oh, ada yang tanya, kenapa Mas Yakub dan Esau kok nggak rukun? Wah, kalau Mas Risang cerita dari awal nanti jadi lama banget. Supaya ringkas, teman-teman, adik-adik nanti tanya sama papa mama, sama ayah ibu atau sama kakak-kakak di rumah. Kenapa sih Pak? Kenapa sih Ma? Kenapa sih ayah? Kenapa sih bunda? Kenapa sih Kak? Kok Yakub dan Esau nggak rukun? Nanti tanya ya. Nah, pada saat ini Mas Risang cuma mau cerita setelah lama sekali Yakub dan Esau tidak berjumpa, suatu ketika mereka akan bertemu. Yakub karena tidak rukun dengan Esau mengutus orang-orangnya, teman-temannya untuk menemui Esau kakaknya di tanah Seir, di Edom. Lalu utusan Yakub menjumpai Esau. Dan singkat cerita, utusan Yakub pulang menjumpai Yakub. Lalu ceritanya mereka membawa kabar. Yakub, si Esau kakakmu itu katanya mau menemui kamu. Waduh, ya sih, kita kan memang bersaudara walaupun gak rukun. Ya gak apa-apa deh ketemu gitu. Tapi lalu utusan ini bercerita, tetapi Esau itu datang bersama 400 orang. Waduh, 400 orang. Mau apa ini? Kok mau digeruduk? Wah, Yakub ketakutan sekali. Waduh, gimana ini? Aku sama Esau tidak rukun. Nanti kalau Esau sama teman-temannya datang untuk menyakiti aku gimana? Yakub takut banget. Nah, apa yang dilakukan Yakub ketika dia takut? Apa? Dia melipat tangannya, lalu dia menutup matanya. Ngapain? Tidur? Oh bukan.
Ngapain? Semedi, ya mirip. Dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong aku sampai di sini. Tuhan sudah menolong aku dan keluargaku sampai di sini. Nah, sekarang aku akan bertemu dengan kakakku dan aku ketakutan. Tolong aku Tuhan. Nah, jadi itu Pak Yakub takut. Tetapi dia tidak lari, dia tidak bersembunyi, dia berdoa. Nah, ini pelajaran baik dan penting buat kita. Kalau kita takut, kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan. Tapi ya kalau berdoa sama Tuhan jangan cuma kalau mohon pertolongan pada saat takut. Kita juga perlu berdoa untuk apa? Ayo. Betul. Selain meminta, kita juga berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih atas berkat-Nya, berterima kasih atas hal-hal baik yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi kita perlu berdoa. Adik-adik di rumah juga perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, Mas Risang punya ayat hafalan nih. Nanti bisa dibaca dan dihafalkan ya. Ini ayat hafalan yang bagus sekali. Diambil dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia itu di perjanjian apa yuk? Betul, di perjanjian lama. Yuk dibuka kitabnya yang sudah punya kitab. Kalau yang masih kesulitan, belum bisa membaca, minta tolong papa mama, ayah bunda atau kakak-kakak di rumah. Yuk kita buka Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Saya akan bacakan ya buat adik-adik di rumah. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Siapa nih yang bilang kayak gini? Tuhan. Tuhan mengatakan kalau teman-teman, kalau adik-adik itu datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Nah, begitu. Jadi jangan lupa berdoa ya. Nah, pada hari ini ini ceritanya ikut-ikutan kakak-kakak yang di minggu-minggu sebelumnya nih. Mau ngajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Kita mau bikin sesuatu di rumah masing-masing. Kita akan bikin ini ya. Kita akan bikin gambar tangan yang berdoa. Lalu buat yang sudah bisa menulis, di bawah bisa menulis ayat hafalan kita hari ini. Yeremia 29 ayat 12. Kalau yang belum bisa menulis nanti bisa minta tolong ayah bunda, papa mama, atau minta tolong kakak-kakak ya. Nah, buat adik-adik nanti kita akan sama-sama belajar menggambar tangannya. Yang perlu disediakan pastinya kertas ya. Ini kertas biasa, mau warna-warni juga boleh, yang penting polos. Nanti kalau kertas koran gak kelihatan gambarnya ya. Jadi kertas polos yang agak besar biar gambarnya gede. Kayak gini nih. Nah, terus kita akan menggambar tangan. Waduh, susah nih Mas gambar tangan. Kita akan gambarnya dengan cara mudah. Mas Isang akan mencoba mengajari cara yang mudah. Semoga adik-adik di rumah bisa ya. Kita mulai dengan menyiapkan spidol, pensil atau bolpen, alat tulis lah pokoknya. Kita akan mulai menggambar ya. Kita mulai dengan menggambar sebuah garis.
Nah, garis, garis. Jelas ya? Lalu garis kedua. Garis kedua, garis kedua, garis kedua. Oke. Garis ketiga. Garis ketiga, garis ketiga, dan garis ketiga. Ini yang paling mudah. Yang habis ini agak sedikit susah. Tapi yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, bentuk begini. Garis begini. Ya. Jelas ya. Lalu di samping kanannya kita buat garis yang mirip cuma agak lebih panjang. Ya, kayak begini garisnya. Terus di sisi kanannya lagi kita buat garis yang sama, cuma lebih pendek. Nah, gini. Kita buat satu lagi garis yang di sebelah kanannya lagi, yang lebih pendek lagi. Ya, sudah kelihatan? Sudah jadi? Sudah jadi? Oke. Lalu kita hubungkan garis yang paling tinggi itu dengan garis yang lebih pendek. Nah, udah kelihatan kan? Ini jadi jari telunjuk, ini jadi jari tengah. Terus kita hubungkan lagi. Loh, jari manisnya jadi. Terus kita sekarang memberi garis untuk jari kelingking. Oke, sudah jadi. Kurang apa ini? Ini kan gambar tangan nih ceritanya nih, kayak gini. Kurang apa? Jempolnya. Cara buat jempolnya kita kasih gambar di sini. Nah, satu garis kayak gini. Sudah. Terus. Oke, ini jempol. Next. Selanjutnya ini lebih mudah. Kita buat garis lengkung di sebelah kanannya. Begini. Sudah. Terus kita hubungkan yang di bawah itu dengan buat seperti ombak. Nah, dua lengkungan kayak gitu. Terus gini. Jadi deh tangannya. Tangan yang sedang berdoa. Setelah itu bisa ditulis Yeremia 29 ayat 12. Kalau teman-teman rajin mau ditulis ayatnya, dibaca terus ditulis di bawahnya, boleh. Mau diwarnai, tambah boleh. Mau difoto, boleh. Mau diposting di Instagram, boleh. Mau ditempel di kamar, boleh. Mau nuliskan doa-doanya, boleh banget. Nah, gitu ya. Jadi ini semoga bisa membantu adik-adik dan teman-teman semua untuk selalu ingat bahwa kita harus terus rajin berdoa supaya kita bisa seperti yang tadi dinyanyikan oleh Kak Darel dan Kak Abi, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat bertumbuh dalam Kristus. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi dengerin firman kan? Ayo, ceritanya tentang apa? Masa lupa? Yah, gimana? Tadi ayatnya dari mana ya? Dari Yeremia pasal 29 ayat 12. Nah, itu tahu. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah anak kita nih. Kalau tadi dibuka dengan doa, sekarang kita ditutup dengan doa. Yuk berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Sekarang kami sudah selesai Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas yang akan kami lanjutkan setelah ini, kiranya Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, untuk mengakhiri ibadah anak kita Ya. mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagi. Nah, kita mau nyanyi apa? Laskar Kristus. Ayo, pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita nyanyi sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, ibadah anak kita udah selesai nih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.